Salam Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu dan selamat bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Minggu ini pembacaan Alkitab terpilih dari Injil Matius pasal 24 ayat 37 hingga ayat 51. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, sebagai orang-orang percaya, mari kita tunduk di hadirat Tuhan dalam doa dan kita mohon pertolongannya. Kita berdoa. Maha besar Allah kami di sorga, Allah yang hadir dengan roh-Mu yang kudus di tengah-tengah persekutuan kami pada pagi hari ini. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Karena itu kami mohon roh-Mu yang kudus menolong kami, agar saat kami membaca firman-Mu, kami diberi pengertian untuk memahami firman-Mu. Dan kami juga ditolong oleh roh-Mu yang kudus, agar dalam seluruh kehidupan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan ini tiap-tiap hari. Berfirman bagi kami ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Matius 24 ayat 37 hingga ayat 51. Nasihat untuk berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita semua. Dan yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga yang melakukan dalam hidup setiap hari. Salam Bapak Mama, saudara-saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Tema khotbah kita pada minggu ini, gereja membangun diri dan menatap masa depan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah.
Selamat bersekutu dengan Tuhan yang kita imani, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah merayakan kebangkitan Kristus. Bahkan bukan cuma kita merayakan kebangkitan Kristus, tapi kita juga mengalami kebangkitan itu. Lalu pertanyaannya untuk kita, selanjutnya kita mau melakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah membangun diri dan menatap masa depan. Membangun diri seperti apa? Dan menatap masa depan seperti apa? Firman Tuhan pagi ini menuntun dan mengarahkan kita untuk belajar memahami tentang bagaimana gereja membangun diri dan menatap masa depan. Mengawali renungan kita pada pagi hari ini, Bapak, Mama, dan saudara-saudara serta anak-anak, saya perlu bertanya kepada kita semua, apa dasar bergereja kita? Apa dasarnya persekutuan kita? Kalau kita lihat surat Paulus kepada jemaat di Korintus, pertama Korintus pasal 3 ayat 11. Di sana Paulus katakan, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan oleh Yesus Kristus. Di sini kita belajar memahami bahwa dasar bergereja kita, dasar persekutuan kita adalah Kristus. Mengapa Kristus? Karena Dia bangkit, karena Dia hidup. Di atas dasar Kristus itulah gereja membangun diri dan menatap masa depan. Saya ajak kita kembali kepada pertanyaan awal. Bagaimana gereja mesti membangun diri? Dan bagaimana gereja menatap masa depan? Injil Matius pasal 24 ini akan menolong kita untuk memahami bagaimana gereja membangun diri dan bagaimana gereja menatap masa depan. Melalui Injil ini gereja dinasihati, orang-orang percaya dinasihati untuk berjaga-jaga dalam menatap masa depan, yaitu dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali ke dalam dunia ini. Kata berjaga-jaga yang dimaksudkan dalam Injil ini adalah berjaga-jaga dengan iman dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi bukan hanya dalam hal rohani saja kita berjaga-jaga, tapi kita juga diminta dalam hal jasmani, kita perlu berjaga-jaga. Misalnya, makan dan minum harus dijaga. Dalam hal berpakaian pun kita harus menjaga. Jangan berpakaian sembarangan. Perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita juga perlu dijaga. Bapak, Mama, saudara-saudara, dan anak-anak, pokoknya seluruh kehidupan kita harus tetap terjaga. Apalagi sekarang kita semua sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kita sedang menghadapi virus corona. Semua kita diminta berjaga-jaga, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, supaya kesehatan kita terjaga. Dan ini semua demi dan untuk masa depan kita. Apa yang kita lakukan hari ini, Bapak, Mama, dan saudara-saudara, bukan cuma untuk hari ini, karena perbuatan kita hari ini punya dampak bagi hari esok, punya dampak bagi masa depan. Kalau dalam hal jasmani saja kita diminta berjaga-jaga, apalagi dalam hal rohani, kita juga diminta untuk berjaga-jaga dalam iman dan percaya kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus perlu kita jaga, perlu kita pelihara sambil kita menanti Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Memang kita semua sadari bahwa dalam membangun diri
dan menatap masa depan, kita mengalami atau kita menghadapi banyak tantangan. Tantangan itu baik datang dari dalam diri kita sendiri maupun tantangan dari luar kita. Tantangan-tantangan itu tidak bisa kita hindari. Dalam menghadapi tantangan, Bapak, Mama, saudara-saudara dan juga anak-anak, gereja tidak boleh berputus asa. Orang-orang percaya tidak boleh berputus asa, apalagi hilang pengharapan. Gereja harus tetap berjaga-jaga, karena gereja memiliki masa depan. Gereja sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus yang sudah kita rayakan kebangkitannya, Dia juga sudah menampakkan dirinya. Bahkan kita juga percaya Dia sudah naik ke surga, dan sekarang Dia sedang memerintah dunia ini. Dia mengontrol dan mengendalikan dunia ini. Kita semua percaya, Bapak, Mama, saudara-saudara dan anak-anak, dunia ini ada di dalam tangan kekuasaan Tuhan. Jika demikian, maka seluruh kehidupan bergereja, seluruh kehidupan orang-orang percaya haruslah merupakan persiapan terus-menerus bagi kedatangan Tuhan Yesus. Penulis Injil ini mengatakan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus itu datang bagaikan seorang pencuri, dan senjata seorang pencuri adalah kejutan. Dia datang tanpa pemberitahuan dan akan membuat rumah yang menjadi sasaran curiannya akan terkejut. Dan karena itu kita semua diminta untuk berjaga-jaga, karena kedatangan Tuhan bagaikan seorang pencuri. Namun di sini kita juga belajar memahami bahwa kata berjaga-jaga di sini tidak dimaksudkan berjaga-jaga dalam keadaan takut, takut diteror, takut diancam, tidak. Karena kita sedang menanti Kristus Tuhan yang kita percaya. Karena itu kita berjaga-jaga dalam kondisi yang penuh kesukacitaan. Karena kita percaya bahwa sebagai gereja kita memiliki masa depan. Mengenai berjaga-jaga, saya punya satu cerita. Ada 3 roh jahat. Mereka punya penglima yang bernama iblis. Mereka bertiga sepakat datang ke dalam dunia ini dan mau mencobai manusia yang hidup di dalam dunia ini. Roh yang pertama dia bilang begini, aku datang ke dalam dunia dan katakan kepada manusia bahwa tidak ada Allah. Iblis sebagai penglima dia bilang begini, itu tidak akan mempan, karena manusia percaya bahwa ada Allah. Apa yang engkau pikirkan itu tidak akan mampu menggoda manusia. Kemudian roh jahat yang kedua dia bilang begini, aku akan datang ke dalam dunia dan menggoda manusia dengan mengatakan bahwa tidak ada neraka. Iblis sebagai penglima juga mengatakan hal yang sama. Itu tidak akan mempan. Manusia juga tetap percaya ada neraka bagi orang-orang berdosa. Sekarang giliran roh jahat yang ketiga. Dia bilang begini, aku akan datang ke dalam dunia dan katakan kepada manusia, hai manusia, jangan engkau terburu-buru, nikmatilah perbuatan-perbuatanmu, nikmatilah kemabukanmu, nikmatilah nafsumu, karena engkau masih punya hari esok. Tuhanmu yang engkau percaya itu tidak mungkin akan datang segera. Dia masih lama datang. Kita tidak tahu kapan dia datang. Masih lama. Engkau masih punya hari ini. Engkau juga masih punya hari esok. Engkau juga masih punya
hari-hari yang lain. Karena itu manusia, jangan engkau terburu-buru. Bapak, mama, saudara-saudara dan anak-anak, sampai di sini iblis mengatakan itu yang tepat. Perkataanmu seperti itu akan mampu menggoda manusia, akan bisa menghancurkan manusia dalam jumlah ribuan. Sebab apa? Hayalan yang paling berbahaya bagi manusia adalah hayalan bahwa masih banyak waktu. Kita harus berhati-hati di sini, Bapak, Mama, saudara-saudara dan anak-anak. Jangan sampai kita juga punya hayalan yang sama bahwa masih banyak waktu, sehingga kita tidak mau hidup dalam pertobatan. Hari yang sangat berbahaya dalam hidup manusia, Bapak, Mama, dan saudara-saudara serta anak-anak, bahwa manusia tahu ada kata yang bernama besok. Padahal ada hal-hal yang tidak boleh ditunda sampai besok, karena seorang pun tidak tahu apakah besok dia masih hidup atau tidak. Karena itu kalau hari ini engkau bisa berbuat baik, lakukanlah perbuatan baik itu, sebab mungkin besok engkau tidak ada. Kalau hari ini engkau harus mengasihi orang lain, lakukanlah itu, karena mungkin besok engkau tidak ada. Kalau hari ini engkau bisa berkata yang benar, lakukanlah perkataan yang benar, karena mungkin besok engkau tidak ada lagi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang bisa kita buat sendiri. Apa yang harus kita lakukan hari ini untuk hal-hal yang baik, lakukanlah, sebab mungkin besok kita tidak ada lagi di dalam dunia ini. Bapak, Mama, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis Injil Matius ini menolong kita dengan sebuah cerita lama dalam Alkitab, yaitu cerita tentang Nuh. Dalam cuaca tenang, Nuh mempersiapkan dirinya. Dia membuat bahtera, karena Allah akan menghukum dunia ini dengan air bah. Sementara manusia yang lain, mereka larut dalam makan minum, pesta pura, kawin dan mengawinkan. Mereka tidak berjaga-jaga. Dan apa yang terjadi, Bapak, Mama, saudara-saudara, ketika air bah turun, air bah menghapuskan, membunuh semua manusia yang ada di dunia kecuali Nuh dan keluarganya. Peristiwa air bah pada zaman Nuh merupakan sebuah peringatan bagi kita semua, agar kita tidak tenggelam oleh waktu, sehingga kita bisa melupakan kekekalan. Kita tidak tenggelam oleh waktu, sehingga kita melupakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ke dalam dunia ini. Kita tidak boleh sibuk dengan urusan-urusan duniawi saja, betapapun itu sangat penting, sampai-sampai kita lupa sama sekali akan Allah. Harus kita ingat, Bapak, Mama, saudara-saudara dan anak-anak, bahwa baik kehidupan dan kematian kita itu ada dalam tangan Allah. Kapanpun Allah bisa memanggil kita, entah pada pagi hari, entah pada tengah hari, atau pada waktu senja. Kita harus dalam keadaan siap sedia. Dalam bacaan ini juga penulis mengatakan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu merupakan waktu pemisahan dan penghakiman. Orang-orang milik kepunyaan Tuhan akan dipisahkan dari orang-orang yang akan dihakimi. Kita bisa baca itu dalam ayat 40 sampai ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari mana Tuhanmu datang. Untuk menolong kita memahami sikap siap sedia dan berjaga-jaga,
Kepada kita disampaikan perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Hamba yang setia adalah hamba yang bekerja, melakukan tugasnya sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Hamba yang setia, Bapak, Mama, saudara-saudara dan anak-anak, mereka tidak melakukan pelayanan atau pekerjaan dengan sembarangan. Mereka tidak melentarkan pekerjaan yang belum selesai. Hamba yang setia tidak bekerja asal-asalan. Hamba yang setia adalah hamba yang tidak hanya bicara, tapi dia juga sungguh-sungguh bekerja. Hamba yang setia didapati tekun melakukan tugasnya sampai tuannya datang. Pertanyaannya, siapakah hamba yang setia itu? Mungkinkah saya? Atau mungkinkah Bapak atau Mama atau anak-anak yang sekarang mendengar pemberitaan firman Tuhan? Siapapun dia hamba yang setia, bila dia memiliki kerendahan hati, kerajinan dan ketulusan dalam pekerjaan, dia disebut berbahagia, karena didapati sebagai hamba yang setia dan bijaksana. Dan ini yang perlu kita ingat, kesetiaan itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai sebuah kehormatan. Ketulusanmu itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai sebuah kehormatan. Kerajinanmu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai sebuah kehormatan. Bapak, Mama, saudara-saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah-tengah situasi yang sekarang kita alami, pandemi COVID-19, tugas kita bukan lagi bertanya soal waktu, kapan virus ini berakhir. Kita tidak lagi saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Jangan lagi cemas dan takut. Sekarang ini, besok dan seterusnya, kita perlu sadar bahwa kita memiliki masa depan. Sekali lagi saya mau bilang, jangan lagi cemas dan takut, karena kita memiliki masa depan. Yang perlu kita kerjakan sekarang, mari kita menata diri. Masing-masing orang menata pribadinya. Mari kita juga menata keluarga kita. Mari kita menata persekutuan kita. Mari kita menata pekerjaan kita. Kita menata pelayanan kita, sambil kita yakini kita punya masa depan. Kita juga perlu memiliki sikap yang siap sedia untuk berjaga-jaga di dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Bapak, Mama, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun untuk sementara semua kita diminta melakukan pekerjaan, tugas-tugas kita kerjakan di rumah masing-masing. Tapi satu hal yang saya mau ingatkan kepada kita semua, sekiranya kerajinanmu, sekiranya kesetiaanmu, sekiranya juga ketulusanmu tidak menjadi kendor, semangatmu harus tetap menyala-nyala sambil menanti kedatangan Tuhan kembali ke dalam dunia ini. Karena itu, jadilah hamba yang setia, maka engkau akan berbahagia. Tuhan Yesus yang mempunyai firman memberkati kita semua. Amin.